bekerja dari pupuk organik, eco farming, insya Allah bisa semakin lebih baik lagi. Baik, para sahabat semua, kembali lagi bahwa berbicara tentang pertanian, maka kita tidak bisa melepaskan keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan, ya, yang mengelola makhluk yang lain. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah, kemudian mengelola tanaman juga mengelola makhluk ciptaan Allah. Jadi sama-sama kita semua, ya, baik tanaman atau sebagai manusia adalah makhluk ciptaan. Nah, berkaitan dengan tanaman ini, maka sekali lagi tentu yang menciptakan ini punya cara, ya, sudah punya istilahnya sunatullah bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, berkembang dan menghasilkan. Nah, saya sekedar mengingatkan kembali mengutip dari ayat Quran yang berbicara tentang pertanian, ya, di mana awal mula pertanian ini dibicarakan dalam Quran, meskipun dalam banyak ayat juga sudah dibicarakan, tapi intinya adalah sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan. Dalam surah Al-Waqiah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitum ma tumnun. Maka terangkanlah kepadaku terkait apa yang kalian tanam. Ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan? Ya. Jadi pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ketika kita berada dalam sebuah puncak kesadaran, maka kita pun akan menyadari bahwa tanaman ini sungguh tidak satupun kekuatan yang kita miliki untuk menumbuhkan. Ya, jadi kita tidak punya kekuatan menumbuhkan sedikitpun. Kita hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berusaha. Usahanya apa? Ya, mencoba untuk memberikan bahan-bahan yang kita yakini mempercepat proses pertumbuhan. Nah, karena kita menyadari bahwa posisi kita adalah hanya bisa berikhtiar, nah sekarang kita ingin melihat lebih lanjut lagi, menurut salah satu aturan yang diterapkan oleh yang menumbuhkan tanaman ini, kira-kira apa syarat yang Allah berikan agar tanaman tumbuh dengan baik? Ya. Nah, maka dilanjutkan dalam surah Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan baik dengan izin Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang rusak, tanamannya tidak akan menumbuhkan, tidak akan tumbuh, tanahnya tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali kerdil dan merana. Nah, jadi kata kunci di dalam bercocok tanam agar tumbuh dengan baik, agar menghasilkan dengan baik adalah bagaimana kita menempatkan tanaman itu pada tanah yang baik. Nah, jadi berbicara tentang produksi, kata kunci yang bisa kita ambil di sini selama menggunakan media tanah adalah perbaikan kualitas tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kondisi tanah kita saat ini? Sekali lagi, kalau teman-teman melakukan googling ya terkait dengan kondisi tanah di negeri kita, akan kita jumpai ya. Kalau postingan lama, hasil riset yang lama masih mengatakan bahwa kondisi tanah kita seorganik rata-rata di bawah 2%. Yang mana seorganik di bawah 2% ini adalah kategori tanah kurus, tanah yang tidak subur, tanah yang rusak. Nah, kalau penelitian terbaru di 2021, ya kalau kemarin ini di 2009 itu sudah diposting kurang dari 2%. Nah, di tahun 2021 kemarin, kondisi tanah kita C organiknya kurang dari 1% secara umum. Nah, terkait dengan C organik yang semakin berkurang ini, lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Apa sih pentingnya C organik ini dalam tanah? Kenapa dia harus berada di kisaran 4%? Ya, kalau misalnya masih di bawah 1%, kenapa dia hanya bisa menumbuhkan dengan kerdil? Ya, maka secara ilmu pengetahuan kita diberikan rambu-rambunya bahwa untuk memperbaiki kualitas tanah ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah berikan bahan organik sebanyak mungkin. Bahan organik ini yang mana saja? Ya, bahan organik ini seperti berbagai jenis daun-daun, intinya yang keluar dari tanah. Ya, semua yang keluar dari tanah, yang tumbuh dari tanah, ya bukan yang tumbuh di tanah ya.
Kalau yang tumbuh di tanah itu batu juga sekarang sudah mulai tumbuh jadi bangunan ya. Nah, yang tumbuh dari tanah, keluar dari tanah, maka ini bisa berpotensi menjadi sumber bahan organik. Yang kedua, kotoran ternak atau kotoran hewan. Semua jenis kotoran hewan yang memakan makanan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ini, maka kita bisa jadikan sebagai sumber bahan organik. Nah, itu adalah bahannya ya. Jadi bahan-bahan organik sebanyak mungkin, artinya bahan yang bisa terurai, bisa terdekomposisi. Yang kedua yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah selain memberikan bahan organik dengan tadi adalah memberikan mikroba pengurai. Memberikan mikroba-mikroba sebanyak mungkin yang bisa mempercepat proses dekomposisi bahan organik dari tadinya bahan organik tersedia kemudian diurai menjadi unsur hara atau menjadi makanan siap saji buat tanaman kita. Nah, alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita sudah ada produk yang kebetulan mengkombinasi keduanya ya, mengkombinasi keduanya. Jadi selain dia juga mengandung sel organik yang bagus, juga di dalamnya ada bahan mikroba yang siap untuk digunakan sebagai media perombak bahan organik yang tersedia dalam tanah. Ingat para sahabat semua, sungguh di dalam tanah kita ini masih banyak potensi-potensi sumber nutrisi. Tetapi kenapa tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman? Karena kondisi tanah yang kemudian sudah rusak, kondisi tanah yang keras. Nah, hasil riset dari para peneliti yang melakukan pengkajian terkait persoalan ini, mereka kemudian berkesimpulan bahwa ternyata yang paling besar peranannya merusak tanah adalah pemberian bahan kimia sintesis secara terus-menerus. Pemberian pupuk kimia secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pemberian bahan organik. Nah, inilah penyebabnya. Olehnya itu, kita berharap bahwa jangan sampai kekeliruan yang terjadi di masa lalu, yang mana aktivitas pertanian kita, para petani kita, itu lebih dominan merusak tanah. Belum muncul kesadaran bagaimana memperbaiki tanah. Mengeksploitasi tanah hanya sekedar ingin mengambil manfaat ya dengan tanamannya yang keluar, tetapi tidak punya kepedulian bagaimana memperbaiki tanah. Maka keberlanjutan pertanian ini, kata kuncinya hanya satu. Keberlanjutannya adalah perbaiki tanah, maka pertanian akan terus berkelanjutan dengan hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana kita memperbaiki tanah? Sekali lagi saya ingatkan bahwa berikan bahan organik sebanyak mungkin yang tersedia di sekitar kita. Apakah itu dalam bentuk daun-daun ya, atau mungkin kotoran ternak ya. Dan tentunya dalam bentuk daun-daun ini tidak bisa langsung diolah oleh tanah untuk menjadi makanan. Dia butuh proses. Maka lebih bagus lagi kalau daun-daun ini kita proses awal dulu ya, dengan cara difermentasi, dibuat kompos. Setelah jadi kompos baru kita aplikasikan ke dalam tanah. Nah, tanah di sini para sahabat semua itu tidak hanya kita bicara dalam arti sempit tanah di persawahan, tetapi semua tanah yang ditumbuhi oleh tanaman. Semua tanah yang menjadi media tanam kita untuk mengambil manfaat dari tanaman. Ya, maka tanaman-tanaman yang baik itu tanaman perkebunan, tanaman horti, tanaman pangan, itu adalah merupakan bagian-bagian yang kita ingin ambil manfaatnya, dan tentunya peran kita dalam memperbaiki tanah di mana tanaman ini tumbuh sangat dibutuhkan sekali. Nah, sehingga saya senantiasa berasumsi ya, kemudian ya mungkin bukan berijtihad ya, tetapi mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kinerja dari para petani kita di masa lalu yang terus menggunakan pupuk kimia, lantas hari ini kimia itu telah merusak tanah, dan kemudian para peneliti mengatakan bahwa kita sekarang ini berada di leveling off. Leveling off itu artinya satu fase di mana tanah itu tidak lagi mampu meningkatkan produksinya. Fase di mana tanah itu tidak lagi mampu meningkatkan produksinya. Bahkan yang terjadi adalah penurunan, pelandaian produksi. Nah, kalau hasil kerja para petani kita dengan pupuk kimia di masa lalu, ternyata sekarang ini telah terjadi pelandaian produksi atau penurunan produktivitas tanah, maka saya yakin
apabila ada orang-orang yang berkontribusi dalam perbaikan tanah, yang kemudian akhirnya membuat tanah ini bisa kembali meningkatkan produktivitasnya. Lalu kemudian manusia-manusia secara umum bisa mengambil manfaat dengan tercukupinya kebutuhan pangannya. Maka saya yakin bahwa semua orang yang melakukan perbaikan tanah akan mendapatkan, ya kalau dalam Islam yang kita kenal dengan istilah amal jariyah, ada pahala yang terus mengalir. Ya, kita tidak ingin mengatakan orang yang merusak tanah kemarin-kemarin ini ada juga dosa yang terus mengalir, ya, enggak. Tetapi kita lebih concern di perbaikannya. Nah, jadi para sahabat semua, bicara tentang eco farming ini adalah bicara tentang pertanian jangka panjang, pertanian masa depan. Eco farming 100% berbahan organik, sehingga dia sangat aman baik untuk tanah ataupun untuk manusia. Nah, sehingga saya mungkin beberapa statement saya di pertemuan sebelumnya mengatakan bahwa kalau sahabat-sahabat semua belum bisa meninggalkan kimia, ya memang kita belum bisa meninggalkan 100% selama tanah masih rusak. Ya, selama tanah belum benar-benar mampu menyiapkan unsur hara yang cukup dalam tanah. Tetapi paling tidak penggunaan kimia ini kita kurangi, kita lengkapi, kita gunakan eco farming sebagai media perbaikan tanah sekaligus mencukupi unsur hara makronya dalam jumlah yang terbatas, lalu kimianya kita kurangi, maka insya Allah secara perlahan tanah ini akan meningkat kualitasnya, seorganiknya akan semakin bagus. Dan ingat, setiap perubahan seorganik dalam tanah akan terjadi perubahan pH secara signifikan ke standar yang normal. Ya, jadi perbaikan pH tanah dengan menggunakan eco farming memang dia tidak berlangsung secara instan, tetapi dia berlangsung berkelanjutan. Ya, karena perbaikan seorganik akan memperbaiki kondisi pH tanah. Beda dengan kimia. Kimia secara sesaat mampu mengkondisikan perbaikan pH, tetapi dalam jangka panjang dia tetap merusak sehingga pH ini akan semakin turun, akan semakin berkurang. Ya, maka apapun kimianya, eco farming ini wajib, menu wajibnya. Kenapa? Karena inilah pupuk yang saat ini boleh kita rekomendasikan satu-satunya yang mampu memperbaiki unsur kondisi tanah baik dari sisi fisik, biologi, kimia tanah secara berkelanjutan. Dan ini hanya bisa kita lakukan untuk produk yang benar-benar dijamin keorganikannya. Kalau masih mengandung bahan kimia, para sahabat semua, ya kita tidak berani berspekulasi bahwa ini akan memperbaiki kualitas tanah, nggak bisa. Nah, jadi harus benar-benar kalau sahabat semua ingin mencoba produk apapun di luar sana, ya, yang mengatakan bahwa ini mampu memperbaiki tanah, pastikan di kemasannya ada logo organik. Ya. Kalau logo organiknya ada, artinya ada pengakuan dari lembaga sertifikasi Indonesia atau lembaga sertifikasi organik, yang mana LSO ini berada dalam pengawasan BNSP, ya, berada dalam pengawasan BNSP. Jadi tidak ada satupun lembaga sertifikasi yang berani mengeluarkan sertifikat organik dengan main-main, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan organik itu mudah diurus, mohon maaf. Saya ya kebetulan di Kementerian Pertanian memang terlibat dalam urusan ini. Saya berani mengatakan kalau ada bukti dari orang yang mengatakan demikian, saya berani pidanakan. Ya, saya berani pidanakan kalau ada bukti bahwa organik itu bisa dibayar, LSO itu bisa dibayar. Nah, mohon maaf saya bilang, saya berani pidanakan yang berkata demikian. Kenapa? Karena ini merusak citra pemerintah kita. Ya, negara ini sudah berupaya untuk melindungi semua lembaga sertifikasi di bawah sumpahnya bahwa mereka akan komit dalam melakukan sertifikasi secara independen, ya, dan terbebas dari segala hal yang bersifat sogokan dan lainnya. Jadi insya Allah 12 lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia itu semuanya tidak ada yang berada dalam koridor bahwa dia mengeluarkan sertifikat karena disogok. Ya, tidak ada yang demikian. Nah, maka sahabat semua, ya, ketika kita bicara tentang media yang bisa digunakan untuk memperbaiki tanah, kalau dia adalah bahan yang diperjualbelikan di pasaran, maka teman-teman harus memilih yang sudah punya logo organik, ya, logo organik Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat sendiri yang meyakini bahwa bahan-bahannya digunakan dari bahan organik,
yang tidak ada kontaminasi kimia, ini juga tidak masalah. Ya, artinya yang demikian tidak perlu logo organik karena kita buat sendiri. Tapi kalau kita tidak membuat sendiri, maka wajib kita mencari yang ada logo organiknya karena itu adalah sebuah jaminan. Nah, oleh karena itu para sahabat semua, maka ketika kita bicara budidaya dalam hal ini bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana memperbaiki kualitas tanah, maka kuncinya adalah yang pertama, bahan organik harus kita ambil ya. Yang berserakan di sekitar kita begitu banyak harus kita manfaatkan untuk dikembalikan ke tanah. Yang kedua, berikan mikroba-mikroba yang mempercepat proses dekomposisi sekaligus nanti di dalamnya juga ketika bicara eco farming ada mikroba perombak bahan organiknya ya. Sudah ada mikroba fotosintesis yang terbaru, sudah ada mikroba pelarut fosfatnya, sudah ada mikroba penambat nitrogennya sehingga insya Allah ini akan semakin mempermudah ya proses pertumbuhan tanaman, kita lebih dimudahkan lagi mendapatkan hasilnya, dan yang paling penting lagi adalah karena tanah berkelanjutan diperbaiki secara perlahan, kimia ini akan terkikis hilang ya. Hilang dari peredaran tidak masalah bagi petani kita. Kenapa? Karena bukan lagi kimia menjadi ketergantungan dalam proses budidaya. Mereka sudah punya teknologi tepat guna yang mana sehat untuk tanah, hasil pertaniannya juga sehat dikonsumsi oleh manusia secara umum, dan kita juga telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hasil produksi pertanian yang menggunakan bahan organik, apalagi 100%, ini akan membuat residu-residu dari bahan pangan ini akan semakin kurang bahkan tidak ada, dan itu akan meningkatkan kualitas